Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gunawan Andika selaku moderator. Eka Nur Isda Mirodia sebagai penyaji 1, Resa Nova Aldila sebagai penyaji 2, Rima Dia Septi sebagai penyaji 3, Saadatul Izza Febrianti sebagai penyaji 4, dan Siti Mu'alima sebagai penyaji 5, serta Novi Riza Saidisa sebagai penyaji 6. Kepada penyaji 1, waktu dan tempat saya persilakan. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi tujuan, yaitu tersedianya pedoman teknis sebagai acuan apoteker di dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek. Dasar hukum, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. 1. Perencanaan. 2. Pengadaan. 3. Penerimaan. 4. Pencatatan dan pelapor. 5. Penyimpanan. 6. Pemusnahan dan penarikan. 7. Pengendalian. 1. Perencanaan. Perencanaan adalah tahap awal untuk menetapkan jenis, jumlah, sediaan farmasi, alat kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang direncanakan dan disetujui melalui pembelian. Yang ketiga, penerimaan. Merupakan kegiatan untuk menjamin sesuai jenis, spesifikasi, jumlah mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Yang keempat, penyimpanan. Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dengan cara menempatkan pembekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencuri serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu sediaan farmasi. Selanjutnya yaitu pemusnahan dan penarikan. Sediaan farmasi kadaluarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Pemusnahan sediaan farmasi kadaluarsa atau rusak yang mengandung narkotika dan psikotropika dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Pemusnahan sediaan farmasi selain narkotika dan psikotropika dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian yang lain yang memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan dari BPOM atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar dengan tetap memberikan laporan kepada Kepala BPOM. Penarikan alat kesehatan dan bahan medis pakai dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri. Selanjutnya yaitu pengendalian. Pengendalian persediaan adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan atau kekosongan sediaan farmasi di apotek. Selanjutnya yaitu pencatatan dan pelaporan. Pencatatan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memonitor transaksi pembekalan farmasi yang keluar dan masuk di apotek. Pelaporan adalah kumpulan catatan dan pendataan kegiatan administrasi, sediaan farmasi, tenaga dan kelengkapan kesehatan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan. Jadi pengelolaan sediaan farmasi ada 7. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengadaan, yang ketiga penerimaan, yang keempat penyimpanan, yang kelima adalah pemusnahan dan penarikan, yang keenam pengendalian, yang ketujuh yaitu penyataran dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat untuk tujuan keselamatan pasien atau pasien safety sehingga kualitas hidup pasien atau quality of life terjamin. Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi 1. Pengkajian dan pelayanan resep, 2. Dispensing, 3. Pelayanan informasi obat atau PIO, 4. Konseling, 5. Pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care, 6. Pemantauan terapi obat atau PTO, 7. Monitoring efek samping obat atau MESO. Pelayanan farmasi klinik.
pelayanan farmasi klinik yang pertama yaitu pengkajian dan pelayanan resep. Pengkajian dan pelayanan resep ini bertujuan untuk menganalisa adanya masalah terkait obat. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk upaya terjadinya kesalahan atau medication error. Yang kedua yaitu dispensing. Dispensing bertujuan untuk menyiapkan, menyerahkan, dan memberikan informasi obat yang akan diserahkan kepada pasien. Yang ketiga yaitu pelayanan informasi obat. Tujuan dari pelayanan informasi obat yang pertama yaitu menyediakan informasi obat kepada pasien. Yang kedua, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat, alat kesehatan, dan BMHP atau bahan medis habis pakai. Yang ketiga yaitu penunjang penggunaan obat yang rasional. Yang keempat yaitu konseling. Pemberian konseling obat ini bertujuan untuk yang pertama mengoptimalkan hasil terapi. Yang kedua, meminimalkan resiko reaksi obat yang tidak dikehendaki. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan cost effectiveness atau meningkatkan keamanan penggunaan obat bagi pasien. Pelayanan kefarmasian di rumah memiliki tujuan yang pertama yaitu tercapainya keberhasilan terapi pasien, yang kedua terlaksananya pendampingan pasien, yang ketiga terwujudnya komitmen, dan yang keempat terwujudnya kerjasama antara tenaga kesehatan, pasien, dan juga keluarga. Pemantauan terapi obat memiliki tujuan yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan resiko reaksi obat yang tidak dikehendaki, dan juga meminimalkan biaya pengobatan, dan yang terakhir yaitu menghormati pilihan pasien. Monitoring efek samping obat memiliki tujuan yang pertama yaitu menemukan ESO atau efek samping obat. Kedua, menentukan frekuensi dan insiden ESO. Yang ketiga, mengenal semua faktor yang mungkin dapat menimbulkan atau mempengaruhi angka kejadian dan hebatnya ESO. Dan yang keempat, meminimalkan risiko kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki. Dan yang terakhir, mencegah terulangnya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki. Kegiatan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan itu dilakukan oleh Menteri dan Kepala Dinkes Provinsi dan juga Kepala Dinkes Kabupaten atau Kota secara berjenjang, sesuai dengan kewenangannya terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian di apotek. Yang kedua yaitu pengawasan. Pengawasan juga dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan pengawasan dapat melibatkan organisasi profesi, khususnya terkait dengan pengawasan sediaan farmasi. Dalam pengolahan sediaan farmasi dilakukan juga oleh Kepala BPOM dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya standar pelayanan kefarmasian di apotek yakni meliputi 1. Ruang lingkup, 1. Perencanaan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Penerimaan, 4. Penyimpanan, 5. Pendistribusian, 6. Pemusnahan dan penarikan, 7. Pengadaan dan administrasi. Tujuan 1. Tersedianya pedoman teknis sebagai acuan apoteker di dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek. 2. Dasar hukum. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Yang kedua yakni pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, penerimaan. Yang keempat, pencatatan dan pelaporan. Yang kelima, penyimpanan. Yang keenam, pemusnahan dan penarikan. Dan yang terakhir, pengendalian. Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi 1. Pengkajian dan pelayanan resep, 2. Dispensing, 3. Pelayanan informasi obat PIO, 4. Konseling, 5. Pelayanan kefarmasian di rumah, yang keenam pemantauan terapi obat, yang ketujuh monitoring efek samping obat. Demikian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.